Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cek. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior saya yang sudah ngeprank saya ini untuk jadi moderator. Izin Bapak hadirin yang berbahagia, yang jelas hari ini semua tahes, yang jelas hari ini semua boys, semua tahes yang hadir maupun yang tidak hadir, karena perlu kami sampaikan dan tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa kegiatan ini adalah rutin atas kepedulian Bapak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, di mana untuk lebih dekat, untuk lebih menyapa, biar sambung antara program pemerintah Kota Malang dengan kemauan masyarakat, kehendak masyarakat yang ada di wilayah Kota Malang. Dan hari ini untuk STMJ, ngombe STMJ, ini yang ketiga Bapak Nji di hari Jumat kelilingnya. Yang pertama ada di Blimbing, kemudian kemarin ada di Sukun, hari ini ada di Kedung Kandang. Tentunya panjenengan semua harus bahagia, harus bangga mempunyai pemimpin yang peduli terhadap masyarakat, mau menjemput bola apa masalah-masalahnya. Dan yang jelas tadi juga diawali dengan beberapa penyerahan, itu juga atas kepeduliannya. Hari ini hadir semua lapisan masyarakat, dan hari ini akan mengupas tuntas apa yang sudah disampaikan, keluhan apa, mungkin juga masukan-masukan apa dari masyarakat, khususnya untuk hari ini wilayah Kedung Kandang. Ada empat yang memasukkan di websitenya Kominfo atau Pemkot. Dan hari ini juga tentunya oleh pimpinan kita Bapak PJ Wali Kota dihadirkan semua kepala OPD, semua lurah yang ada di Kedung Kandang, semua camat juga hadir. Kenapa? Bukan berarti nyun sewu, mohon maaf, bukan berarti Bapak PJ Wali Kota itu tidak tahu permasalahan, tidak bisa menjawab permasalahan, semua permasalahan, tapi biar penjenengan semua tahu siapa sih Kadinkes yang suka minum STMJ. Hari ini 2 gelas ya Pak ya? Hah? Oh, telurnya 5. Oh ya. Kalau susunya hanya 1 gelas. Oh 2. Beda kalau dengan Kadinsos. Nah, kalau Kadinsos kan dia pinginnya yang irit, jadi telurnya setengah. Jadi langsung saja Bapak Ibu, karena mungkin juga agendanya padat hari ini. Untuk penanya yang pertama telah hadir Bapak Basroni. Hadir nggih? Monggo Bapak, apa permasalahannya? Mumpung hari ini ada Bapak PJ Wali Kota, ada Kepala OPD, monggo waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang kami hormati seluruh undangan yang hadir, mohon maaf bila mana tidak bisa menyebutkan satu persatu. Langsung saja nih. Begini, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Kota Malang, wabil khusus kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, karena telah merawat fasilitas umum di wilayah Kelurahan Kedung Kandang, yaitu salah satunya lapangan yang ada kita tempati saat ini. Alhamdulillah sudah direhab Pak tahun 2021 ya, 2022 pada satu ya, 22 kalau nggak salah, itu sudah direhab. Alhamdulillah bisa digunakan oleh masyarakat, tapi untuk pemanfaatannya, untuk perawatannya itu kurang maksimal. Jadi kenapa kok kurang maksimal?
karena mungkin dari pengelolaan kepengurusan lapangan mungkin belum kami terima secara jelas. Jadi paling tidak siapa pengurusnya. Kami sempat pernah lapangan ini rumputnya sudah panjang-panjang dan tidak terawat. Itu kami coba menghubungi Disporapar, ternyata disuruh membuat surat. Nah kami mau membuat surat kan juga ngurusnya bagaimana, pengurusnya ke siapa kan gitu. Kalau memang ke Disporapar, kalau memang milik Disporapar, paling tidak kami harapkan yaitu ada perawatan yang rutin. Jadi satu bisa nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau memang itu difungsikan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu selain lapangan di sini kan juga ada TPS Pak, tempat sampah. Jadi orang di sini inginnya berolahraga, ingin mencari sehat, tetapi ada cium bau yang kurang sedap dari sampah tersebut. Mungkin mohon nanti solusinya bagaimana. Terus yang berikutnya yaitu fasilitas umum yang lainnya, yaitu di flyover, di bawah flyover jembatan Kedung Gandang itu bila mana dimanfaatkan, bagaimana cara kami untuk memanfaatkannya, apa yang harus kami bisa manfaatkan. Mungkin ada rencana-rencana yang akan kami laksanakan bila mana boleh dimanfaatkan gitu. Terus juga untuk kelembagaan yang lain Pak, mohon maaf ini ada beberapa pertanyaan yang terakhir ini memang di luar konteksnya. Jadi untuk kelembagaan Pak, kami ada Karang Taruna juga KIM di Kelurahan Kedung Gandang, kami mewakilinya, kebetulan kami juga anggotanya. Jadi untuk KIM, khususnya KIM Kelompok Informasi Masyarakat dari naungan Diskominfo. Nah itu selama ini kan kami melaksanakan kegiatan entah itu meliput, mencari informasi, menyampaikan informasi di wilayah kami biar bisa diterima oleh masyarakat Kota Malang khususnya. Nah itu kan kami juga membutuhkan yang namanya sarana Pak. Jadi sarana prasarana seperti pengambilan gambar kan membutuhkan yang namanya kamera, mungkin video. Selama ini kami memakai HP dan kurang maksimal. Jadi gitu Pak. Mungkin untuk cantolan-cantolan pengajuan kami itu kan Diskominfo. Tetapi di Diskominfo tidak ada, untuk di kamus usulan Pasmusren itu tidak ada yang namanya sarana tersebut. Yang ada adalah pelatihan dan pelatihan. Nah itu barangkali bisa disampaikan oleh Diskominfo bagaimana nanti caranya biar kami bisa tidak supporting untuk kegiatan kami. Itu aja dari kami, bila mana ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Basroni. Ini borong pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa Mas, mumpung ketemu ya. Dengan senang hati teman-teman OPD khususnya Bapak PJ Wali Kota, kalau ada keluhan masyarakat, ada kesinambungan ya, mohon untuk ditanggapi ini karena dihadirkan semua OPD. Yang pertama Dispora dulu, Disporapar. Monggo. Karena ini burungan jadi ini ada 4 ini nanti. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menanggapi saran masukan dari Pak Basroni, terima kasih. Supaya Malang semakin boisilakes, kami persembahkan sebuah pantun. Pergi merantau ke negeri orang, tetap teringat kampung halaman. Kalau boleh saya berterus terang, senang berjumpa hadirin sekalian. Terima kasih Pak Basroni. Yang terhormat Bapak Penjabat Wali Kota Malang dan seluruh yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Basroni yang telah memberikan saran, usulan dan pertanyaan terkait dengan pengelolaan lapangan Kedung Gandang, yang juga berlaku untuk pengelolaan lapangan-lapangan yang ada di Kota Malang. Perlu kami sampaikan bahwa Disporapar ini mengelola kurang lebih 18 lapangan olahraga, termasuk Stadion Gajayana Malang, juga Gor Kenarok. Untuk lapangan Kedung Gandang ini
perlu kami laporkan juga kepada Bapak Penjabat Wali Kota Malang dan Bapak Ibu semuanya, karena sekarang era transparansi, kami harus sampaikan bahwa pemerintah Kota Malang melalui Disporapar Kota Malang telah melakukan pemeliharaan pembangunan lapangan di Kecamatan Kedung Gandang yang saat ini kita tempati untuk ngombe. Tahun 2022 kita lakukan pemeliharaan rumput dan pemagaran, anggaran kurang lebih 180 juta rupiah. Kemudian tahun 2023 kita tambah fasilitas bola voli di depan kita ini, itu anggaran fisik konstruksinya kurang lebih 180 juta rupiah. Kemudian terkait dengan rutinitas pemeliharaan, kami mengakui dan mohon maaf, memang kami masih belum maksimal, tetapi terima kasih masukannya. Memang jangkauan kami kepada seluruh lapangan memang terlalu beban kalau tidak ditanggung bersama-sama. Untuk itu seizin Bapak Penjabat Wali Kota Malang, ke depan memang perlu ada sinergi kerjasama untuk lapangan-lapangan di kelurahan, di kecamatan, nanti kita kerjasamakan untuk pemeliharaan dengan para tokoh-tokoh masyarakat, pemuda di sekitarnya, sehingga harapan kami itu nanti ada istilahnya ikut memiliki walaupun secara hukum kami selaku pengguna barang milik daerah, kami harus melakukan perencanaan pemeliharaan, kemudian melakukan pencatatan, termasuk kami harus mengamankan. Tetapi karena rentan kendali ini mungkin sangat tepat sekali jika dikerjasamakan sebagai mitra untuk ikut memiliki lapangan-lapangan yang ada di wilayah kecamatan dan kelurahan. Nantinya akan kami buat konsep secara sama dengan di kelurahan lainnya, bagaimana teknis nanti pembentukannya, sehingga nanti ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat wilayah di sekitarnya. Kemudian selanjutnya juga kami tambahkan bahwa kenapa lapangan ini harus diurus secara langsung oleh Disporapar, karena memang secara aset kepemilikan itu memang secara aset kepemilikan dicatat di Disporapar Kota Malang. Maka dari itu kami berkewajiban untuk mengamankan, sehingga kami lakukan pemagaran segala macam dalam rangka untuk mempermudah pengamanan lapangan, termasuk tercatat di aset itu adalah dalam rangka untuk mengamankan. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya dalam waktu yang tidak terlalu lama kami memang punya inisiasi sama dengan Pak Basroni, itu nanti akan kita kerjasamakan dalam rangka untuk ikut memiliki. Karena kami tidak mungkin dengan 18 lapangan tersebar di wilayah Kota Malang dengan SDM yang sangat terbatas, kami mungkin bulan ini motong rumput di sini, kemudian di Tunjung Sekar sana, jarak berapa minggu sudah di sini sudah panjang lagi. Maka dari itu ini akan kami buat konsep dan secepatnya akan kami tindak lanjuti, dan terima kasih nanti akan kami libatkan secara langsung para pemuda, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Gandang. Mungkin itu Pak Penjabat Wali Kota yang dapat kami sampaikan. Pak Basroni, untuk selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut dari Bapak Penjabat Wali Kota Malang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bayi yang telah menjawab Pak Basroni. Tentunya nanti untuk tindak lanjut berikutnya bisa langsung ke teman-teman di Disporapar. Yang jelas karena tempat ini atau lapangan itu juga milik kita bersama, semua harus ngopeni, semua harus merawat. Untuk berikutnya monggo untuk BKAD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kami banggakan Bapak PJ Wali Kota dan seluruh hadirin sekalian. Terkait dengan pertanyaan pertama dari Pak Basroni, sebenarnya tadi BKAD dulu Pak, baru Dispora ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Bayaki sudah dijawab. Untuk status penggunaan lapangan Kedung Gandang ini Disporapar.
Jadi begini Bapak Ibu sekalian, barangkali bisa kami jelaskan sekalian, apabila aset pemerintah Kota Malang baik berupa lapangan, lahan kosong ataupun bentuknya gedung dan sebagainya, kalau belum ditetapkan penggunanya, pengguna adalah SKPD yang bersangkutan. Misalkan taman itu DLH, jalan itu DPU PRWKP, kemudian lapangan Dispora, tapi kalau belum ada penetapannya berarti masih dikelola oleh pengelola. Dalam hal ini Sekda, kemudian penata usahanya adalah BKAD. Khusus untuk lapangan Gedung Gandang yang sekarang kita ada di sini, ini penggunanya adalah Disporapar, sehingga untuk segala urusan terkait dengan lapangan ini menjadi kewenangan sepenuhnya di pengguna Disporapar. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bagi, Disporapar sudah betul, dan ke depan mari kita jaga bersama-sama, bukan hanya lapangan ini tapi seluruh aset pemerintah Kota Malang ini adalah milik warga Kota Malang, sehingga mari kita jaga bersama-sama. Barangkali itu aja, terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subekan. Untuk berikutnya dari DLH, wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kita banggakan Bapak PJ beserta jajarannya, Bapak Kepala Dinas dan para staf ahli beserta camat dan lurah. Izinkan kami membacakan saran atau pertanyaan dari Bapak Basroni sebagai jawaban atas aduan tanggal 3 Juli 2024 perihal adanya fasilitas olahraga atau lapangan di Kelurahan Gedung Gandang yang berdekatan dengan TPS. Berdasarkan Perda Kota Malang nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, di bab 4 bagian ke-1 pasal 10 sudah dijelaskan bahwa pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah wajib menyediakan TPS. Baik itu TPS maupun TPS 3R ataupun alat pengumpul sampah terpisah. Dalam hal ini, fasilitas olahraga yang dimaksud adalah termasuk fasilitas umum. Sebagaimana pasal tersebut, keberadaan TPS adalah bagian dari kelengkapan fasilitas umum yang ada. Penetapan lokasi TPS diatur dalam Perda 7 2021 tadi tentang pengelolaan sampah di pasal 6 ayat 2 yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundangan. Menyikapi adanya bau sampah yang mungkin mengganggu, memang kenyamanan agak sedikit terganggu, namun ini seyogyanya ada kerjasama dari masyarakat yang juga harus memahami bahwa ada jam pelayanan TPS, yaitu di jam 5 sampai jam 12.30 atau setengah 1 siang. Sehingga untuk mengurangi atau meminimalisir adanya timbulan bau maupun sampah yang berserak, mungkin dihimbau untuk tidak membuang sampah di luar jam yang dimaksud, di luar jam pelayanan. Selain itu, dari sisi internal ini tetap juga kami akan lakukan evaluasi untuk pengelolaan TPS, dengan salah satunya nanti mengoptimalkan kebersihan dari TPS, termasuk bagaimana mereduksi sampah yang ada. Mungkin izin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dari DLH. Bapak sudah dijawab. Insyaallah bisa dikomunikasikan. Izin Bapak, ini tadi ada pertanyaan kaitannya dengan Kominfo ya, tambahan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita sekalian. Mohon izin Pak Wali. Yang pertama, matur suwun Mas Bas. Kami laporkan Bapak, teman-teman KIM ini kami sangat apresiasi setinggi-tingginya. Semakin ke sini sinergi kolaborasi terbangun kuat. Setidak-tidaknya langkah upaya sebagaimana yang sering kami pesankan Bapak
bagaimana potensi wilayah itu bisa secara bersama untuk dikenalkan, digemakan, dipublikasikan, khususnya bicara UMKM. Dan itu hampir semua KIM sudah bergerak secara bersama. Matur suwun Mas Basnya, nggih langkah upaya itu. Kami sangat memperhatikan apa yang seringkali diaspirasikan oleh teman-teman KIM, khususnya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dan itu seringkali dikomunikasikan ya Mas Basnya. Dan bersyukurnya teman-teman sangat memahami aturan dan mekanisme yang ada yang tadi sudah disampaikan. Tentu ini menjadi catatan kami, tapi mungkin pesan kami sebagaimana yang sering kami titipkan kepada teman-teman, bahwa KIM tentunya tidak berdiri sendiri. KIM adalah satu kesatuan dengan teman-teman kami di wilayah, baik itu dengan lurah, baik itu dengan camat. Maka salah satu solusi berkaitan dengan sarana prasarana penunjang itu mungkin nanti juga bisa diusulkan. Mohon izin sahabat-sahabat kami lurah untuk bisa mengusulkan hal tersebut. Nah, itu menjadi sinergi gerak. Selain tentu saran dari Mas Bas tadi juga akan kami perhatikan dan tentu kami komunikasikan. Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dengan Bapeda terkait dengan Kamus Pintar. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sahabat-sahabat KIM, matur suwun kebersamaannya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang. Oke, terima kasih. Satu penanya diborong sudah dijawab oleh 4 OPD dan izin Bapak mungkin belum puas kalau belum ada kesimpulan jawaban dari Bapak. Monggo. Terakhir nanti aja, Ji. Siap, Ji. Untuk penanya yang kedua dari Bapak Muhammad Effendi. Hadir, Ji. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak ngantuk. Siapa kita? Arema. Kurang semangat. Siapa kita? Arema. Kota Malang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang saya hormati, langsung saja dari RW 2 Kelurahan Kedung Kandang. Tadi kemarin kita sudah mengisi untuk Google Form. Jadi sinergitas antara perangkat yang ada di wilayah itu sangat penting, mulai dari sektor yang paling bawah sampai ke kota. Jadi ada sinergitas. Kami berharap nanti ke depan untuk ya kinerja ada sinergi. Jadi program pemerintah itu bisa menyampai sampai ke bawah. Terus yang kedua, itu harapan kami ya, adanya sinergitas. Jadi antara perangkat yang RT RW dan mitranya sebagai mitra kelurahan itu ada sinergitas. Dan yang kedua, Kota Malang ini kota pendidikan, Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kota Malang untuk tahun ini kita mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa itu 8 orang. Jadi melalui aplikasi dari Dewan Pusat, tapi nanti turunnya di kota. Jadi informasi kayak gitu miris sekali kalau kita lihat Kota Malang, kota pendidikan, jumlahnya pun hampir 60 universitas. Tetapi untuk warga Kota Malang sendiri, nun sewu. Nah, ini PR. Arek Malang enggak jadi tuan rumah. Lah, kami berharap ada tambahan untuk
mahasiswa, PIP kuliah ada tambahan. Jadi kemarin itu ya kita ini banyak warga yang berpotensi sebenarnya. Dari segi ya kecerdasan itu, tapi nggak dilanjut karena keterbatasan biaya. Kita ajukan karena ada kuota khusus. Jadi kemarin itu setiap tahun itu kita dapat, selama 2 tahun ini kita dapat 2. Tapi alhamdulillah kemarin dari Pak Wahid ada informasi untuk tahun ini ada informasi mungkin ya. Jadi kita coba sonding-sonding ke Basnas barangkali. Alhamdulillah kerja Pak Basnas ini saya banget. Jadi menyentuh sekali kepada masyarakat. Itu untuk program PIP kuliah. Kalau bisa ada tambahan tiap-tiap kelurahan. Dan kalau bisa setiap lurah itu tahu. Kemarin itu kita ajukan ini dari mana lah. Ini kadang-kala informasi yang dari pusat itu tidak sampai di kelurahan. Jadi kalau bisa ada tambahan PIP kuliah supaya ya SDM yang ada di wilayah Kota Malang ini ya bertambah bagus. Miris sekali hampir 60 universitas semuanya bisa dimanfaatkan, tetapi SDM kita di Kota Malang ini ya nun sewu, 1 RT itu kadang-kadang bisa dihitung sarjananya. Kalau bisa itu ke depan itu ada tambahan-tambahan untuk ya program-program segitu. Terus yang kedua, di Kedung Kandang ini sebagai ibu kota kecamatan, tetapi di Kedung Kandang ini kesulitan zonasi. Cuma ada SD, SMP-nya di Kedung Kandang tidak ada. SMA apalagi. Lah, kadang-kadang di sini ya juga ya kita mengantisipasi di masyarakat itu bahasa-bahasa yang enggak enak kepada pemerintah itu kadang-kadang ya enggak enak. Seakan-akan pilih kasih dan lain sebagainya. Di situ. Jadi di Kedung Kandang ini enggak ada. Di Kelurahan Kedung Kandang maksud saya. Tidak ada SMP, ada SMP swasta Al-Amin, Al-Munawwaroh. Tapi masyarakat itu berharapnya itu kan sekolahnya sekolah negeri. Di situ. SMP-nya tidak ada. Terus SMA-nya ya juga tidak ada. Kesulitan di situ. Jadi kalau bisa ya sebagai ibu kota kecamatan, kalau bisa enggak tahu nanti di RW 4 atau di RW 5 akan dibangun di sana gitu loh. Jadi ada kebanggaan sendiri untuk wilayah Kedung Kandang yang notabene sebagai ibu kota kecamatan. Di situ. Ini untuk pendidikan saja. Tapi sayang nun sewu, tadi itu di RW 2 itu semua warga itu kita kerahkan ya. Jadi kita mulai bangun wilayah inklusif. Jadi menyeluruh karena di wilayah kita itu ada SDLB juga. Kebetulan di warga kami ya juga ada anak disabilitas. Tadi itu kita datangkan juga walaupun tidak ada undangan. Kalau bisa kayak gini ya kita ya setiap di kelurahan di kecamatan yang lain ya diikut sertakan anak-anak yang disabilitas. Itu sebagai masukan Pak. Saya. Jadi tadi itu ada ya kita kirim ada anak 8 warga kita yang ikut senam tadi itu ada. Jadi kita ya biarkan mereka juga menikmati kebersamaan. Jadi kebersamaan kita pada siang hari ini itu bisa ya mereka rasakan juga. Nyun sewu Pak. Mohon untuk waktunya dipersingkat pertanyaannya karena dari yang panjenengan sampaikan di webnya Kominfo ini Pak. Iya Pak, tadi itu ada tambahan. Kemarin kalau kita sebanyak-banyaknya ya nun sewu. Tapi ini ya harapan Pak,
kalau bisa harapan. Begitu aja ya, kalau ada kekurangan, karena semuanya itu datang dari warga, bukan kemauan saya. Akhiran wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak Muhammad Effendi dari perwakilan dari RW. Ini kayaknya pertanyaannya banyaknya untuk saya malah. Jeruk minum jeruk. Ya, karena ini pertanyaan yang mendadak, saya jawab juga. Nanti kalau yang belakangan biar kabit saya yang jawab. Yang pertama Pak, untuk PIP mahasiswa sama prosesnya dengan PIP SD, SMP, SMA. Jadi program Indonesia Pintar yang dengan KIP itu ada 2. Yang memang sumbernya itu dari lembaga pendidikan, diusulkan dari RT, RW, kemudian sekolahan ke kementerian. Insya Allah itu pasti by proses dan orang yang benar-benar kurang beruntung di segi perekonomian. Ada lagi PIP, KIP yang datangnya ujuk-ujuk tiba-tiba sekonyong-konyong karena mau pengen dipilih. Biasanya dari partai ataupun DPR perseorangan, yang itu munculnya dari biasanya dan nyon sewu mohon maaf dari DPR, baik yang dari DPR RI maupun provinsi. Kalau DPR kabupaten kota insya Allah nggak punya. Nah, lah itu yang nyun sewu karena tetangga kami, karena tetangganya beliau, kenalannya beliau biar memilih, dikasihlah PIP itu. Dan itu saya jamin, kami jamin bukan karena kurang beruntung di segi perekonomian. Makanya nyun sewu mumpung hari ini juga izin Bapak, mumpung hari ini juga PPDB, makanya kemarin PPDB di tahun ini yang jalur afirmasi itu tidak kami berlakukan yang PIP kedua itu untuk yang SD SMP. Ya. Dan kami sudah rembukan juga dengan teman-teman dewan dan dewan juga setuju, gak usah Pak itu yang benar by proses. Dan kami juga alhamdulillah Bapak izin sekalian melaporkan jalur afirmasi, insya Allah valid datanya karena kami dengan programnya Bapeda, PDKT SAM dan dengan Dinsos. Dan di PDKT SAM itu by proses, tidak bisa sewaktu-waktu muncul namanya ada di PDKT SAM, dan alhamdulillah nggak ada protes. Jadi nyun sewu kalau kita menambah atau apapun, kita tidak bisa serta-merta menambah karena PIP itu turunnya dari pusat. Kemudian nyun sewu kaitannya dengan zonasi. Kantor kecamatan Kedung Kandang itu ada di Muring atau di Kedung Kandang? Oh, nyun sewu Bapak, untuk yang SMP perlu disampaikan bahwa kelurahan di Kota Malang ini ada 57. Kami baru mempunyai 30 SMP. Berarti belum semua kelurahan ada SMP-nya. Banyak Pak yang mengeluh seperti penjenengan. Cuma kami juga harus memikirkan bahwa di Kota Malang ini ada sekolah swasta. Sekolah swasta pun ada yang gratis. Monggo hubungi kami di Dinas Pendidikan. Dan insya Allah saat pengumuman seperti ini kita tempel, kita upload juga ya sekolah swasta mana yang gratis. Kalau keluhannya hanya biaya. Prinsipnya pemerintah Kota Malang tidak ada warga Kota Malang yang tidak bisa bersekolah sampai SMA SMK gara-gara biaya. Walaupun kami tidak izin Bapak, walaupun kami tidak menangani SMA SMK, monggo bawa ke kami. Ada penahanan ijazah dan sebagainya, insya Allah maksimal kalau info sudah di kami maksimal 2 hari sudah bisa dibawa pulang, tidak harus membayar. Komunikasikan dengan kami. Kemudian nyun sewu, contoh polean itu kami dirikan sekolah di 2021. Bayangan kami semua kelurahan polean bisa terdapat zonasi.
Ternyata Pak, kami buka 2022-2021, jarak zonasi hanya 250 meter, 300 meter sudah tidak menembus zonasi. Ya. Kemudian kaitannya dengan SMA. SMA ini hanya ada 10 dan 1 SMA Nala. Kita punya 5 kecamatan, walaupun ini domainnya provinsi. Dan Kedung Kandang itu sudah punya 3 Pak, kecamatan Kedung Kandang itu, SMA 6, 10, Nala. Wis akeh dewe Pak, kalau mau nangis Blimbing Pak, Blimbing itu enggak ada SMA-nya. Sukun ada, Sukun wonten Pak, SMA. Jadi nyun sewu, bahkan kemarin yang terhormat Bapak PJ Wali Kota ini mengapresiasi warganya karena banyak yang berprestasi di atlet ternyata tidak bisa tertampung. Ada masukan dari KONI, masukan dari masyarakat, kirim surat ke Bapak PJ, ke Pemerintah Kota Malang. Insya Allah per hari kemarin kami kirim ya untuk permohonan Bapak PJ Wali Kota atau Pemerintah Kota Malang kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk menambah kelas baru khusus untuk olahraga di SMA 7. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Karena ini mengapresiasi masyarakat karena kepedulian beliau bahwa atlet juga pengen mereka di sisi lain latihannya dan prestasinya tidak putus, di sisi lain ada sekolah yang menampung khusus untuk atlet. Jadi untuk yang pendidikan menika Bapak, ini menurut pertanyaan panjenengan kaitannya dengan SK, kemudian kepala kelurahan pun PLT, kami harapkan segera adanya definitif. Nyun sewu, mohon untuk menjawab Kecamatan Kedung Kandang. Singkat nggih Bapak nggih. Mohon izin Pak PJ Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ Wali Kota senior semuanya, masyarakat Kedung Kandang yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Pak Muhammad Effendi mengenai sinergitas kerjasama antara kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, khususnya dengan RT RW tentunya harus terus dilakukan, dan RT RW sebagai lembaga kemasyarakatan yang sudah diatur dengan perda maupun perwal tentunya menjadi lembaga kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak bagi kemitraannya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan masing-masing. Karena itu tentunya kami meminta terus mendorong kepada masing-masing kelurahan untuk tetap membangun kerjasama kemitraan dengan seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah kelurahan masing-masing, wabil khusus dengan RT RW. Nah tentunya memang kepengurusan dari RT RW sekarang ini termasuk lembaga kemasyarakatan semuanya periodisasinya sudah diatur menjadi 5 tahun, dan tentunya keabsahan atau legalitas sebagai pengurus RT RW tentunya tertuang di dalam surat keputusan yang telah diterbitkan oleh kelurahan, dan itu menjadi patokan dasar atau menjadi titik awal dalam melaksanakan tugas bagi RT RW secara sah sesuai dengan masa berlaku dari surat keputusan tersebut. Terkait dengan apakah perlu ada pengukuhan, pelantikan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang bisa didiskusikan bagaimana caranya, tetapi yang terpenting harus ada SK-nya, dan tentunya Pak RT, Pak RW bekerja berdasarkan SK tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Kalau memang sudah habis masa periodenya,
langsung diproses dan tidak ada jeda waktu di dalam pelaksanaan tugas, karena tanda tangan Pak RT, Pak RW ini sangat mempunyai implikasi administratif termasuk juga secara hukum, karena memang sebagai bentuk pengakuan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kami jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang. Silakes. Langsung saja untuk penanya yang ketiga, Bapak Mas Supebri Akhirianto, Ketua Karang Taruna Gema Karya Mandiri Kedung Kandang. Monggo, singkat padat ya Mas ya. Karena sudah siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat dan seluruhnya yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Tadi memang sudah banyak diborong pertanyaan dari Bapak Basroni ya. Jadi mohon izin, ini cuma ada dua. Yang satu kami menanggapi terkait untuk pengelolaan dari khususnya lapangan ini Pak, dari Dispora. Mohon izin, kami tahun kemarin sudah mendahului kegiatan di sini. Yaitu di tahun 2023 kemarin di bulan November, bersamaan dengan kegiatan Sumpah Pemuda dan dari santri, kami menyelenggarakan kegiatan Festival Al-Banjari Semalang Raya. Dan di situ kami juga mengundang seluruh UMKM yang waktu itu pendaftarannya sampai 30 bahkan lebih. Tapi karena keterbatasan untuk fasilitas tenda khususnya, karena kami belum punya untuk tenda kerucut, tidak ada Pak. Jadi kami batasi cuma 30, di sini full semuanya. Sekeliling ini full UMKM dan antusiasme masyarakat untuk UMKM ini sangat tinggi. Itu, dan juga terima kasih pada Bapak Dispora dan juga sekaligus permohonan maaf karena waktu penyelenggaraan festival teman-teman kami nggak ada yang tahu kalau ada yang hadir. Tanya ke saya karena saya selaku si acara, Mas itu kayak wong pemerintahan Mas. Sing di Mas. Iko. Oh iya kayak. Jadi saya persilakan duduk di depan. Jadi itu. Yang selanjutnya juga ini menyambung dari pertanyaan dari Bapak Basroni terkait flyover. Nah, di flyover itu kami dari pemuda ini punya impian Bapak untuk membuat suatu event. Kami sudah sampaikan ke Pak LPMK juga ke Pak Seklur untuk mengadakan pasar minggu Bapak di situ. Nah, jadi saya juga mohon izin nanti sistem untuk perizinannya bagaimana. Itu untuk di flyover karena juga untuk meningkatkan UMKM serta khususnya itu pengangguran untuk kaum pemuda Bapak. Itu. Berkaitan dengan flyover juga yang kami tanyakan ini solusi kemacetan yang ada di pertigaan itu bagaimana Bapak? Terus mungkin pengganti pertanyaan, sebenarnya di sini itu ada Coban Bapak. Nah di situ permasalahannya adalah jalan yang sudah diaspal yang menjadi alternatif penghubung antara Kedung Kandang sama Saujajar itu di bawahnya itu sudah tergerus Bapak. Nah mungkin dari BPD atau bagaimana saya mohon izin petunjuk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Supebri. Nih tepuk tangan untuk Mas Supebri. Ini nanti menggerus Pak Dandung. Yang pertama di Sub, monggo. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak PJ Wali Kota mewakili Bapak Kadisub terkait dengan kemacetan yang ada di simpang Jalan KH Malik. Nggih, bener nggih. Alhamdulillah pada tanggal 27 kemarin pada hari Kamis ke Forum Lalu Lintas Kota Malang sudah merumuskan untuk penanganan simpang yang ada di Jalan KH Malik, terutama itu yang dari sisi selatan.
Untuk saat ini memang kemarin masih diusulkan beberapa kajian untuk dipasang traffic light, tapi kita masih melakukan perhitungan dulu. Kalau dipasang traffic light kita masih ada terkendala bahwa di situ ada jembatan, tidak boleh ada beban tetap di atas jembatan. Ini masih kita minta waktu untuk kita kaji dulu. Penanganan untuk sementara itu yang dari sisi selatan rencananya akan kita belokkan di bawah flyover. Jadi tidak boleh motong langsung, khusus yang dari selatan. Yang dari office block kalau mau menuju ke Sawit Jajar lah, ini yang paling mudah, itu tidak diperkenankan belok kanan dulu, tapi nanti kita belokkan di bawah flyover. Kalau untuk yang dari KH Malik keluar, itu masih bebas, bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa ke arah utara, bisa ke sisi selatan. Demikian. Terus kemudian terkait untuk yang lahan di bawah flyover, kalau kita perhatikan sama-sama, sebenarnya ini masuk di dalam rumija, masih dalam ruang milik jalan kawasan dari flyover. Mungkin bantuan dari Pak Dandung bisa melengkapi untuk informasinya. Demikian Bapak informasi singkat yang bisa kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo untuk berikutnya Kopindak, Disko Pindak. Ini kaitannya dengan pasar minggu, izin dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali, Pak Eko kebetulan hari ini ke Probolinggo terkait kerjasama community bawang merah masuk ke Malang dan produk UMKM yang dikirim ke Probolinggo. Menjawab pertanyaan mengenai lokasi, pada dasarnya dari Diskopindak selalu mendorong masyarakat untuk berusaha ataupun berjualan. Makanya dilaksanakan beberapa bantuan, baik bantuan modal kegiatan maupun pelatihan-pelatihan serta bantuan untuk izin, apakah itu NIB maupun untuk halal. Mengenai berjualan, Diskopindak selalu mendorong, selalu memberi bantuan sehingga tidak melarang, bahkan kita memberi semangat dan usaha bagaimana masyarakat bisa selalu berusaha ataupun berjualan. Yang menjadi pemikiran adalah tempat untuk berjualan. Mengenai tempat sesuai dengan usulan yang di bawah jembatan tersebut, bahwa lokasi jalan secara aturannya memang tidak bisa untuk berjualan. Tetapi kemarin kami dengan Dishub sudah cek lokasi, nanti akan coba dirapatkan bagaimana nanti masyarakat bisa secara insidentil. Karena kalau secara harian dengan kondisi jembatan tersebut, kadang di lokasi tersebut juga terjadi kemacetan. Nah, nanti akan menjadi perhatian kami dan petunjuk dari Bapak Wali mengenai lokasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Remon. Untuk berikutnya monggo DPU PKPR KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia. Pertama terkait menyambung apa yang disampaikan Mas Slamet, Sekretaris Dinas Perhubungan, kami sampaikan banyak faktor memang terjadinya kemacetan di Simpang 3 Jalan KH Malik itu, yang kebetulan kalau dari sisi utara kan memang jalannya pas menanjak naik sana. Namun kalau dari segi infrastruktur, izin kami laporkan Pak PJ, kalau dari segi infrastruktur di tahun 2024 ini sekarang sedang berproses, kami susun DED untuk pelebaran dan penguatan jembatan Bapak. Adapun untuk realisasi konstruksinya mudah-mudahan bisa kita realisasikan di tahun 2025. Harapannya nanti dengan pelebaran itu juga mungkin untuk arah masuknya itu nanti bisa lebih kita landaikan dan sebagainya, sehingga
bisa mengurangi kemacetan. Kemudian menambahkan dari Dinas Perindustrian tadi terkait pemanfaatan lahan atau jalan yang ada di mana, di bawah flyover, yang pasti benar yang disampaikan, yang jelas fungsi utama jalan harus terjamin dulu. Fungsi utama jalan harus terjamin, terkait dengan pemanfaatan yang mungkin sifatnya insidentil, mungkin nanti akan kita koordinasikan dan kita kaji bersama dengan OPD terkait. Jangan sampai niat baik untuk mengembangkan UMKM, apalagi Pak Wali ini sekarang sudah menjadi sahabat UMKM, sahabat yang kental bagai kepompong di sana. Jangan sampai ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan lain seperti kemacetan, kemudian dari ketentraman, ketertiban, dari sisi kebersihan dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya kami mendukung upaya untuk lebih mengembangkan UMKM yang ada di Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggerus tadi sampun Pak. Ya. Gerus menggerus. Beliau kan suka masak gerus-gerus. Untuk jalan nanti bisa diinformasikan Pak, diinformasikan melalui kelurahan untuk diteruskan ke kami, nanti akan kita survei lapangan, juga akan kita cek kewenangannya ada di mana. Nanti kalaupun ini menjadi di luar kewenangan pemerintah kota, akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan yang memiliki kewenangan terhadap lokasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Biar nggak kegerus Pak. Untuk berikutnya penanya yang terakhir nih, yang keempat ini Bu Aisyah, monggo Ibu, kalau di rangkuman kami ada 3, jadi yang cepat nggih Bu karena mengingat waktu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Pertanyaan yang pertama Bapak, langsung saja, di daerah kami itu memang terlalu banyak, sudah banyak sekali sekarang anak-anak yang masa sekolah itu putus sekolah. Kami sudah koordinasi dengan kelurahan, RT RW, bahkan dengan Babinsa, Babinmas, kita sudah kunjungan. Tapi janjinya iya, tapi kalau sudah ada pendaftaran gini nggak ada yang daftar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami itu, jadi bagi para pekerja, itu seharusnya minimal lah lulusan SMA. Karena di kami itu ada perusahaan yang menerima anak masih belum lulus sekolah. Kejadian tahun ini saja itu kelas 6 mau ujian, kita sampai berusaha untuk datang ke rumahnya suruh ujian aja itu loh, tidak mau. Karena dia sudah bekerja. Sudah bekerja di rokok, ditanyakan berapa sih gajinya kamu? 200.000 satu minggu. Nah itu nggak mau sekolah. Bukan karena biaya. Kalau karena biaya, kita punya Pondok Pesantren Al Hayat itu masih mau menampung semua yang tidak punya biaya. Yang ketiga, ini adalah titipan dari PKK RW 04. Untuk guru yang diangkat melalui program P3K, mohon ditempatkan di sekolah asal. Kami juga sadar karena tidak semua sekolah demikian. Mungkin harapan kami adalah bagi guru tadi yang sudah berdaftar dan diterima, mungkin dari sekolah asal itu masih membutuhkan dia atau tidak, ngoten loh. Maksudnya gitu. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Ternyata lagi-lagi kembali ke saya. Dan disnaker nanti. Biar saya jawab dulu, izin Bapak. Yang pertama kaitannya dengan putus sekolah, insya Allah kami sudah berupaya. Ya, karena yaitu tadi, terkadang kalau di wilayah Kedung Gandang sini yang di sana Wonokoyo, Tlogowari itu, izin Bapak, mau ujian itu kami jemput. Mereka merumput dan sebagainya. Terkadang motongi bawang berambang itu. Betul nggih Bu nggih? Tapi kami tidak kenal lelah, tidak pernah pasrah ya. Namun demikian, kami juga punya program
yang di kesetaraan di paket A, B, C. Tolong sosialisasikan, dan kami juga selalu sosialisasikan bahwa walaupun program A, B, C atau paket itu sama fungsinya. Kalau yang lulus paket A juga bisa untuk SMP negeri maupun swasta maupun paket lagi untuk yang SMA, lulus paket B juga bisa ke SMA negeri dan sebagainya. Untuk yang ke paket C juga sama, sebisa untuk kuliah, bahkan ada yang keterima di kedokteran, nggak main-main. Oke. Jadi mungkin penawaran berikutnya nanti tolong kepada teman-teman masyarakat, kalau memang mereka pagi digaji, pagi menopang perekonomian keluarganya, beliau bisa disekolahkan di PKBM. PKBM ada yang gratis juga, yaitu PKBM kami, SKB, yang pusatnya ada di Kalisari, tapi ada cabang-cabangnya insya Allah di seluruh kecamatan di Kota Malang ini ada, ya, gratis Bu, ya, sama pembelajarannya, mungkin cuma sore dan sebagainya, biar menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya, Nyun Sewu, kaitannya dengan guru P3K. Guru P3K yang jelas prinsipnya satu Ibu, kalau guru sudah P3K ASN itu harus ditempatkan di lembaga negeri, ya itu. Kemudian P3K yang sebelum 2024 penempatan murni dari pusat, kami geser aja tidak bisa. Bagi yang 2024 baru kami bisa menempatkan. Namun demikian pasti kalau katakanlah mereka GTT-nya ngajar di SD, kemudian melamarnya kan berarti ngajarnya guru kelas, ternyata ijazahnya mereka guru bahasa Inggris, melamarnya lowongannya bahasa Inggris. Tidak mungkin kami tetapkan di SD, karena tidak akan bisa nanti, karena nggak ada untuk formasinya. Mereka menyesuaikan berarti harus di SMP. Begitu sebaliknya, mereka biasanya ngajar di SMP, ternyata mereka melamar lowongan formasinya guru kelas, harus kami geser ke SD. Insya Allah selama yang menempatkan kami prinsip harus di negeri, keduanya pasti kami tempatkan di tempat yang gurunya kurang. Dan mohon maaf mungkin karena regulasi bahwa beberapa lembaga negeri itu masih ada kekurangan guru, karena setiap bulannya itu kami ada yang pensiun sekitar 20, sementara regulasi ngangkat GTT belum boleh, jadi mungkin ada yang harus dirangkap. Kalau yang di SMP insya Allah nggak masalah, karena guru mata pelajaran yang menjadi problematika kami adalah yang di guru SD, tapi pasti nanti agak regulasi yang lain. Mungkin itu dari kami. Yang berikutnya monggo Mas Arief, kaitannya izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Wali Kota Malang, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih pertanyaannya Bu Aisyah. Perlu kami sampaikan bahwa memang Kota Malang adalah kota pendidikan. Sangat ironis kalau Malang masih ada warga yang belum lulus atau belum sampai lulus di SMA. Tapi perlu kami sampaikan, berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di pasal 5 disebutkan bahwa tidak ada diskriminasi bagi setiap orang yang ingin bekerja. Jadi setiap orang itu walaupun punya ijazah atau tidak punya ijazah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Termasuk juga untuk pekerja migran Indonesia yang dulu kita kenal dengan namanya tenaga kerja Indonesia. Di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu tidak disyaratkan ijazah untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tetapi yang pasti untuk pekerja yang bekerja di luar negeri itu harus mempunyai
keahlian dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang sudah berstandar nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa setiap pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan dinas-dinas terkait yang ada di pemerintah Kota Malang ini pasti akan diberikan sertifikat yang berstandar nasional. Ini adalah modal untuk setiap warga Kota Malang untuk bisa bekerja baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Wali Kota juga sudah menginstruksikan kepada kami untuk segera memproses percepatan berkaitan dengan perizinan berusaha yang menyerap tenaga kerja banyak. Beliau juga berkomitmen bahwa akan memprioritaskan pekerja-pekerja yang dari dalam Kota Malang. Di Kedung Gandang banyak perusahaan yang menyerap tenaga kerja, di beberapa kecamatan juga, dan itu komitmen Bapak Wali Kota menginginkan semua pekerjanya kalau bisa 100% dari Kota Malang sehingga bisa menekan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kota Malang. Close untuk Bapak Wali Kota. Jadi untuk masalah ada anak kita yang belum sekolah lulus Ibu, nanti bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan sehingga pagi bisa bekerja, sorenya bisa menempuh kejar paket A, paket B, dan paket C sehingga pendidikan formalnya itu bisa diperoleh ijazahnya dan bekerja untuk keluarganya, karena tidak benar kemungkinan anak-anak yang bekerja itu mungkin dari keluarga yang kurang beruntung. Demikian Pak Wali, terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang, boy silakes. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan jawaban dari 4 penanya, monggo Bapak. Terima kasih Pak Kadis Pendidikan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang. Terima kasih. Saya agak cepat-cepat dikit ya, karena jam 10 saya sudah harus meninggalkan tempat ini, sudah ditunggu di Grand Mercure. Yang pertama, saya terima kasih Pak Basroni, perwakilan dari LPMK ya. Kaosnya bagus sekali ini, saya lihat tadi kaosnya seragam. Ini tepuk tangan untuk LPMK nih. Gitu. Saya juga mau dikasih ini karena gitu ya. Rolak, ya. Rolakku indah ya. Ya. Nanti ukurannya saya M. M tapi kadang-kala L. Ya. Untuk masalah olahraga tadi memang sudah dijawab. Tadi juga saya sudah ngomong-ngomong tadi di sini bahwa terkait masalah olahraga ini memang untuk memfasilitasi kegiatan yang ada terutama di Kelurahan Kedung Gandang. Dan beberapa hal memang sudah tadi disampaikan. Dan saya harap tadi Pak Kadis Porapar ya terkait dengan perawatan ya, itu memang dari 18 lapangan yang ada memang ketersediaan anggaran, tetapi ini tadi apabila ada kerjasama dengan baik karena pemanfaatannya ini juga akan bisa, kalau bisa juga dari Kelurahan Kedung Gandang juga difasilitasi lebih baik. Apabila ingin dikerjasamakan nanti monggo ya akan dikoordinasikan dengan Pak Kadis Porapar nanti gimana aturan mainnya yang jelas dengan regulasi. Kita kembalikan semua kepada Kelurahan Kedung Gandang untuk bisa menikmati, karena yang bisa memanfaatkan di sini hanyalah dari Kelurahan Kedung Gandang. Tadi sudah dipakai Al-Bajari itu ya, alhamdulillah kan itu nanti juga kembali lagi kepada terkait dengan TPS. Tadi nanti selain nanti memang dilihat dari jamnya, tapi juga secara internal, karena saya lihat juga mengganggu selain bau juga pemandangan. Memang harus secara rutin sudah diambil ya, nanti untuk internal juga ditata agar kalau dalam pagi sampai siang, tentu pagi itu masih ada orang yang senam di sini kan juga terganggu kan begitu ya. Nah itu nanti difasilitasi saja nanti agar kelihatannya tidak mengganggu dan itu juga akan bisa ada teknik-teknik tertentu ya supaya tidak bau ya. Kemudian secara pandangan juga biar tidak kelihatan kita lagi olahraga, ada pandangan TPS-nya sebelah sana sepertinya TPS-nya. Ya, itu nanti diatur sedemikian mungkin agar tidak mengganggu ya. Karena nanti apabila nanti sudah dimanfaatkan oleh kelurahan dengan koordinasi dari Disporapar, tentu hal itu macam itu juga akan bisa mengganggu ya. Kemudian untuk tadi sudah dijawab TPS, kemudian flyover itu memang betul bahwa flyover itu kan kita itu masuk dalam bawahnya termasuk Rumija ya, ruang
milik jalan ya Pak Selamat ya. Itu sebenarnya memang kalau dari Rumija memang tidak boleh ada kegiatan lain karena nanti khawatirkan akan mengganggu kemacetan. Padahal flyover itu kita buat untuk mencegah kemacetan. Walaupun saat ini masih ada macet ya, forum lalu lintas sudah rapat ya, ada beberapa skenario yang mudah-mudahan nanti kita sudah cek di lapangan juga, kajiannya juga dan forum lalu lintas itu tidak hanya dari kami tapi juga dari perguruan tinggi untuk juga melihat di sana kira-kira skenarionya seperti apa. Tadi juga Pak Kadis PUPR PKP juga menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dari Pak Kadis PUPR PKP tentu berdasarkan dari rekomendasi dari forum lalu lintas. Harapannya nanti dengan itu sudah bisa meminimalisir terkait kemacetan. Karena kemacetan di sana tidak hanya terkait dengan di situ. Karena berdampak juga nih karena di Kedung Kandang di mana di Gadang itu kan selalu macet ya. Kadang-kala orang yang ingin mau menuju ke Tajinan atau ke Bulawang harus mereka melalui jalan kayak Haji Malik ya. Padahal kalau bila di sana tidak macet, pergerakan kendaraan itu bisa dibagi dua. Tidak hanya di sini, tetapi juga bisa lewat Gadang, bisa langsung masuk ke Tajinan ataupun ke Bulawang ya arahnya di sana. Tapi karena di sana macet, orang-orang malas wis liwat kene ae. Akhirnya sini dia penumpukan. Nah ini kita akan coba juga tidak hanya mensiasati kemacetan berada di sini, tapi juga kita melihat pergerakan yang lain karena itu juga mempengaruhi. Di sana juga kita akan atur supaya nanti terkait dengan pasar Gadang juga kita akan atur, kita akan pindah dari beberapa pasar untuk masuk ke terminal Hamid Rusdi dan nanti ada pergerakan yang lancar. Nah, di sana lancar, akhirnya orang akan mikir mau ke Tajinan, mau ke Bulawang, ya wis saiki kono lancar, ya wis tak lewat Gadang saja langsung ke sana. Atau mungkin lewat yang lain. Karena pertimbangan itu salah satu juga penyebab pergerakan itu menumpuk di Malik. Yaitu juga akan menjadi satu skenario sendiri untuk forum lalu lintas. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan usulan ini bagus. Nanti disabilitas bisa kita ikutkan ya terkait dengan ngombe STMJ. Siapa ngerti disabilitas di ngombe ini STMJ terus langsung sehat kan gitu. Langsung bisa melakukan. Amin, amin, amin. Ya tahu kan ini usulan yang baik ya. Nanti kita akan, ini ya Pak Kadis Kominfo ya, nanti untuk ngombe STMJ di tempat berikutnya, itu nanti kita akan masukkan ya. Ya, matur nuwun Pak Basroni. Kemudian yang selanjutnya, Pak Fendi ya, tadi terkait dengan, apa ini tadi? Oh SK tadi sudah ya tadi itu ya. Ya, itu ya nanti kita akan segerakan kan per 1 April kemarin ya untuk SK ini ya. Sudah. Ya. Oh pengukuhannya yang belum. Oh gitu. Oh ya. Ya ini karena PLT jadi Pak RW tidak tahu gitu ya. Ya nanti Pak Camat ya segerakan itu supaya tahu Pak RW-nya. Itu ya kasihan nanti kalau nggak tahu Pak Lurahnya. Ya, dengan perangkat kelurahan, ya. Karena Pak Camatnya baru haji, jadi belum difasilitasi ya, nanti ditindaklanjuti ya. Kemudian dari Pak Mas Febri ya, seperti Akhirianto. Namanya asli ya, Febri Akhirianto, berarti bungsu ya. Suhirianto kan ini Akhirianto ya, jadi bungsu ini berarti ya. Ini Ketua Karang Taruna Gema Karya Mandiri Kedung Kandang, tadi sepertinya sudah dijawab, pengelola lapangan juga, itu cobaan tadi nanti akan dicek karena ada kewenangan jalan. Nanti kan kalau memang kewenangannya provinsi, nanti koordinasikan Pak Kadis PUPR PKP ke provinsi. Itu ya. Kemudian yang terakhir dari Bu Aisyah, tadi sudah ya dijawab oleh Pak Kadis, kebetulan moderatornya Pak Kadis sendiri. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah ngombe STMJ. Ya, memang kalau ngombe STMJ-nya kita gabung ini kita baru ke 3 kali. Tapi kalau ngombenya itu kita sudah berapa kali ini kalau kita ngombenya ini? 10. 9 ya, kita ada 9 kali. Ya, yang gabungan ini baru 3 kali ya. Ini memang kita untuk menggabungkan terkait dengan STMJ dengan ngobrol Mbak Silakes. Akhirnya jadi ngombe STMJ.
Dan ini tidak mengurangi hikmah dari ngombe tersebut, dan ini dengan penggabungan, dan kita karena penggabungan ini kita melibatkan juga dengan UMKM, dan alhamdulillah dengan menyertai dengan UMKM, dengan ngombe, kemudian STMJ, kita semua bisa berolahraga bersama, makan UMKM, kemudian kita berdiskusi. Harapannya memang dengan ngombe ini bisa memberikan satu jawaban kepuasan yang bisa langsung saya jawab, karena saya hadirkan semua kepala UPD agar kita tahu progresnya. Karena yang menindaklanjuti perintah-perintah saya adalah kepala UPD, dan nanti juga akan tercatat ya. Semua dalam agenda ini semua tercatat supaya kita akan jelas progresnya juga sampai di mana. Mungkin itu ya Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena memang waktu juga yang batasi kita, tapi tidak mengurangi rasa hikmat ataupun maksud dan tujuan dari ngombe STMJ ini. Kita dapat bertemu walaupun kita tidak bertemu secara formal, kita berdiskusi secara formal, tapi saya yakin saya dengan Bapak sekalian bisa ngobrol-ngobrol juga dengan suasana yang tidak formal dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun atas perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan saat ini ada barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah hari Jumat, dan mudah-mudahan itu kita semua dalam membawakan ataupun menjadi tugas untuk bagaimana kita bisa mencerahkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang. Boy, silakan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa kesimpulan jawaban pertanyaan hari ini. Tentunya dengan ngombe STMJ semua permasalahan bisa terselesaikan, bisa terjawab. Namun demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan karena waktu juga yang harus kita akhiri ya. Harapan-harapan kami, karena ini adalah program ngombe STMJ, ini program Bapak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dan alhamdulillah dengan program ini mengena karena semua bisa bergulir, semua bertemu, semua silaturahmi, ada UMKM yang diboyong ke sini, perekonomian bisa bergulir, jawaban pertanyaan bisa dijawab. Untuk itu sekali lagi terima kasih Bapak, matur nuwun, aplaus untuk semuanya, aplaus untuk Pak Wali Kota, PJ Wali Kota, karena program kita yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.